Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya. Sayyidil mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa imamina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin. Sallallahu alaihi wa sallam. Rasulullah ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وارسلناك الى رحمه للعالمين صل صدري ويسر لي امري واحلل من لساني يفقهوا قولي اما بعد اللهم سلمنا من رمضان وسلمه منا واجعله متقبلا منا يا رب العالمين. Segenap presiden direktur beserta jajaran yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segenap kepala bagian dan yang sudah tadi disebut, insyaallah luar biasa, terutama keluarga besar PT POMI yang saya hormati dan sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segenap ta'lim masjid, juga Ustaz Subro tadi sudah membuka acara dialog kajian pada hari ini yang dengan barokah tentunya. Juga yang saya hormati Mas Umam dan segenap rekan-rekan yang bisa hadir secara zahir di sini, dan juga para mustami'in atau para pendengar yang di tempat lain masih di sekitar PLT khususnya. Mudah-mudahan acara yang hari ini kita laksanakan mendapatkan ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak lepas atas berkah salawat dan salam kepada baginda agung Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan diciptakannya beliau adalah rahmat yang itu besar buat kita semua, sehingga alhamdulillah di tahun 1445 Hijriah ini kita disampaikan kembali di bulan yang penuh dengan pengampunan dan keberkahan. Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah, juga tak lupa muslimin muslimat, mungkin ada ibu-ibu juga ya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Husain bin Muhammad Al-Habsyi ingin sama-sama kita mengaji, mengkaji, belajar bersama-sama dalam rangka menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya lewat baginda Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan acara ini bukan hanya di bulan Ramadan saja, sambungan kita kepada Allah lewat baginda Nabi Muhammad SAW akan terus, karena kehidupan ini akan berlanjut nanti sampai di akhirat, dan kita berkumpul bersama Rasulullah SAW di surga yang penuh ridha Allah Subhanahu wa taala. Judul insyaallah hari ini adalah berpuasa menjadikan pribadi yang lebih bersyukur. Alhamdulillah, di dalam kitab Allah Al-Quranul Karim bahwa dikatakan semua apa yang kita terima adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nahl ayat 53 dikatakan wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Jadi apapun yang hari ini kita punya, kita rasakan nafas yang begitu gampangnya, dan terkadang kita lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah yang luar biasa semata-mata dari Allah dan berkat baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai dikatakan tidak ada kenikmatan juga di antara nikmat yang luar biasa, nikmatani maghbunun katsirun minan nas as-sihah wal faragh. Dikatakan ada dua nikmat Bapak Ibu-ibu yang
terkadang kita lupa. Memang biasanya lupa ini kepunyaan kita. Lupa, mungkin terlalu terlena, kita hidup begitu indah, itu dunia ini kadang juga membuat kita ya seperti ini, akhirnya lupa akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sampailah kita di bulan yang tidak ada lagi, bulan dikatakan oleh Rasulullah SAW, Ramadan adalah bulan yang dimana Syahrul Ghufran, bulan dimana kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awalul rahmah. Hari ini alhamdulillah masuk ke hari 10 ya, kalau tidak salah 10. Jadi dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa Ramadan terbagi kepada 3 tahapan. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Allah menurunkan rahmat. Jadi kita minta dari mulai pertama tanggal 1 sampai tanggal 10 ya, nanti pasti sampai akhir mudah-mudahan, karena terkait dengan kesehatan dan umur tidak ada yang tahu. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kemuliaan daripada baginda Nabi Muhammad SAW dan bulan Ramadan. InsyaAllah bukan hanya rahmat kita dapat, karena ini adalah momen-momen yang InsyaAllah ketika di dalam Al-Quran Allah mengingatkan bahwa ada yang mahal selain sehat, selain sempat, bahwa kita dibatasi oleh waktu wal asr. Di waktu itu tidak bisa diulang kembali. Alhamdulillah kita bisa hadir hudur. Mudah-mudahan bukan hanya zahir jasad saja, tapi secara hati kita tingkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ramadan dikatakan awalul rahmah, dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu rahmat. Wa awsatuhu maghfirah, dari tanggal selanjutnya tanggal 11 sampai tanggal 20 adalah pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa akhiruhu itqum minan nar, dari tanggal 21 sampai terakhir adalah pengampunan Allah, yang dirangkai dengan puncaknya adalah pembebasan dari api neraka. Jadi itu mempunyai keterkaitan dengan apa yang menjadi di dalam sejarah Nabawiyah. Malaikat Jibril bolak-balik bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, Allah menanyakan kepadaku apa yang engkau minta ya Rasulullah. Jadi Nabi Muhammad ini Nabi kita, Allahumma shalli wa sallim barik alaihi, mempunyai derajat yang luar biasa. Jadi Rasulullah SAW dikatakan tadi bahwa tidak ada kenikmatan puncak daripada nikmat dengan diciptakannya baginda Nabi SAW, sehingga kita sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah dan Al-Quran berfirman, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Jadi kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melewati baginda Nabi Muhammad SAW. Fattabi'uni, ikut apa yang disalahkan oleh Rasulullah SAW. Tentunya setelah kita ikut, nah beliau sendiri sebagai Nabi yang di dalam beberapa riwayat beliau tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, bahkan di dalam bacaan sholat ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita yang diikut sertakan, dipikirkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dipuji baginda Nabi dengan kata-kata yang Masya Allah bolak-balik kita baca, Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah penghormatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hamba yang namanya Muhammad Rasul bin Abdullah, yang hari ini atas nikmat yang diberikan oleh Allah sehingga Ramadan menjadi satu di antara bulan setelah 11 bulan kita. Mohon maaf mungkin ya kita banyak dosa. Tentunya
yang hari ini kita hadir, baik hadir secara langsung ataupun mendengarkan tausiah ini, tentunya sama-sama kita berusaha untuk menghapus daripada dosa-dosa kita, dan ini adalah momen di mana mudah-mudahan kita berdoa bisa ketemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Tapi kalau ini menjadi Ramadan yang terakhir, ya, tadi kita minta kepada Allah tidak ada kenikmatan banyak di antara sanak saudara orang tua kita yang begitu hampir Ramadan tapi harus menghadap Allah, kontraknya habis Pak. Jadi mumpung kita belum dapat arisan, ini kita semua di sini ikut arisan semua. Pun saya yang juga hari ini punya kesempatan untuk berikan tausiah, sama-sama kita menunggu arisan itu. Tapi saya suka bilang di dalam beberapa momen kalau bisa saya paling terakhir nanti arisan. Jadi semuanya dapat arisan, sudah dapat semua, saya paling terakhir loh. Jadi jalan sendiri saya. Tapi itu pun tidak mungkin. Dan Allah tahu bahwa atas qada dan qadarnya, mudah-mudahan kita minta husnul khatimah, amin. Dan tentunya kaitan dengan syukur tadi, kita paham dan kita yakin bahwa dalam berbagai macam aspek, apalagi Al-Quran, hadis, semuanya harus kita kembalikan kepada Allah melewati baginda Nabi Muhammad SAW. Dan puncak daripada bersyukur adalah hari ini, saya nggak ngomong kemarin atau besok, kita tidak bisa membahas besok karena besok Allah yang punya. Hari ini kita diberikan kenikmatan dan mudah-mudahan bisa memasuki 10 wa awsatuhum maghfirah. Kita sukses di 1 sampai tanggal 10 dengan rahmat Allah. Selanjutnya kita minta dengan kemampuan dan berkat Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan lokasi berkah umur kita. Dan tentunya puncak daripada syukur tadi adalah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada beberapa yang harus kita capai target ini, selain daripada sukses puasa, sukses tarawihnya, sukses tadarusannya, sukses untuk meraih Lailatul Qadar, termasuk sukses untuk di penghujung nanti di Yaumul Aidil Fitri kita kembali kepada fitrah, dan insya Allah kita yakini keluar daripada Ramadan kita sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak bisa kita bayangkan, naudzubillah, ketika kita tidak bisa menjalankan apa yang sudah digariskan di dalam syariat. Akan ada beberapa keterangan bahwa ketika kita tidak menghormati bulan puasa dengan tidak berpuasa, berarti kita sudah menjauhi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali memang sakit atau di dalam perjalanan. Jadi di dalam beberapa keterangan diantaranya kita beri salatul mu'awalah bahwa jangan lupa isi daripada iman itu sendiri ada 2. Jadi al-iman nisfain, iman itu ada 2. Yang pertama as-sabr, yang pertama bersabar atas segala sesuatu, dan pasani yang kedua adalah asyukur, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sering kita mendengar ayat di dalam surat Ibrahim, insyaallah ayat 7, Allah di situ mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau yang kita minta nikmat hari ini bisa langgeng, dan nikmat-nikmat yang lain yang belum katakan saya minta ini ya Allah, saya minta itu, tapi sementara kita tidak bersyukur, ya tidak bisa. Jadi rumusannya la in syakartum la azidannakum, ketika kita banyak bersyukur kepada Allah, maka yang ada ini Allah tetapkan, Allah kekalkan, walaupun
dunia ini sifatnya sementara. Artinya dengan bersyukur malah bisa lebih lagi. Jadi dengan bersyukur maka akan mengakalkan yang ada dan mendatangkan yang belum kita bisa terima daripada nikmat-nikmat Allah. Dan sebaliknya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita tidak bersyukur, maka naudzubillah, azab Allah yang hari ini mudah-mudahan dengan di sisi lain kita berpuasa agak adem, karena hujan. Kalau bahasa Inggrisnya bekondem. Itu jadi ini sebagian ya orang-orang Madura ya. Iya, kita Inggris Timur campur-campur. Jadi ini adalah di antara sebagian kecil nikmat Allah bahwa Allah lebih tahu dan yang terbaik untuk kita. Tapi juga jangan terlena bahwa semakin kita diberi Ramadan maka mestinya kita semakin banyak berkeluh kesah, tidak di status. Mohon maaf, kadang kita salah kaprah. Kalau ada masalah malah di status, Pak. Jadi akhirnya nggak selesai. Padahal ketika kita dengan sholat 5 waktu, dengan puasa, dengan menahan nafsu, tentunya bukan hanya menahan lapar haus saja. Anak-anak kalau cuma menahan haus, lapar, ya seputar itu bisa. Tapi yang agak repot itu adalah bagaimana caranya kita memaksimalkan nafsu kita untuk tidak seperti di 11 bulan yang kemarin. Kalau bahasanya seperti itu. Tapi lebih kepada Rasulullah pernah mengatakan inna halakan nas bittiba'i hawa wa hubbis sana. Bahwa ada Pak, musuh terbesar kita itu bukan yang di luar sana, sebenarnya diri kita sendiri. Dan mau ke pengajian agak susah, Pak. Besok masih ada, tenang aja. Hari besok kan masih hidup, insya Allah, pakai insya Allah. Padahal tahu bahwa umur itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentukan. Maka Rasulullah pernah mengatakan bahwa ketika hal-hal seperti ini datang kepada kita adalah anugerah. Badiru bil amal shalih. Ini adalah menjadikan amal soleh yang hitungannya luar biasa. Mungkin kalkulatornya bisa error, Pak. Kalau kita hitung secara matematikanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dikatakan min abdin hadar majalis al-ilm fi hadha syahr mubarak, di bulan Ramadan, barang siapa yang hadir majelis taklim seperti siang hari menjelang sore yang penuh berkah ini, kata balahu, dikatakan ibadatu sanatan, dikatakan per setiap langkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditulis sebagai kebaikan hasanah sampai 1 tahun ibadah. Ini luar biasa karena dari begitu dahsyatnya Ramadan. Dan Ramadan sendiri kan asal katanya dari Ramadan itu panas sebenarnya. Ada di situ ditambahi alif dan nun, maka dikatakan panas yang tidak tanggung-tanggung. Artinya kalau dosa kita hari ini sampai sebanyak buih di lautan, maka ketika datang Ramadan ini maka Allah ampuni sepanjang kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari dengan kesempatan yang Masya Allah luar biasa yang terkadang tidak diberikan kepada yang lain, Pak. Jadi jangan tolak-tolak. Yang lain mana yang lain? Padahal di sisi lain mungkin yang lain belum bisa hadir di tempat ini, tapi bisa hadir di tempat lain. Tapi dengan insya Allah niatan hadirnya kita, Allah lebih melihat kepada hati tentunya. Katakan di dalam hadis, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak pernah melihat kepada jasad kita saja. Pun jasad ini hanya sementara. Kita akan hancur, kita akan, mohon maaf, dimakan ulat-ulat yang yaitu. Kita ini tidak ada artinya tapi kecuali satu, wa an laisal insan illa ma sa'a. Duduknya kita di tempat yang penuh mubarakah, di
di masjid ini kita niatkan tidak ada lagi hanya karena Allah, karena ittiba kepada Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan menjadi amal kebaikan yang bisa salah satu di antara amal yang bisa mengantarkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi-lagi seperti apa yang diceritakan di dalam sejarah para nabi, Nabi Musa. Tahu Nabi Musa? Nabi ini. Kita bukan nabi, bukan siapa. Nabi Musa itu setiap mengangkat tangannya, beliau hanya meminta satu, Pak, ridho. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi Musa itu punya mukjizat, bisa langsung, nggak pakai WA, Pak, nggak pakai telepon, langsung, ya Allah, saya minta begini, minta begitu. Kalau Allah Musa taklima, kata Allah, engkau minta apa kepadaku? Asli, dan di dalam beberapa keterangan yang diminta itu hanya itu Allah. Sampai Nabi Musa pernah mengatakan, kalau engkau memberikan segala sesuatu kepada Nabi Muhammad SAW, kenapa itu tidak diberi? Sampai Allah langsung kepada Nabi Musa mengatakan, karena Nabi Musa sampai nangis pingsan untuk memintakan ridho atas umatnya, sama dengan Nabi Muhammad SAW yang tadi dikatakan Jibril itu menanyakan apa yang diminta. Nabi Musa ketika Allah berikan ridho, selesai, Pak. Wa ajiltu ilaika li rabbi litarda, ya Musa. Jika engkau memang, aku ini mempunyai sifat Al-Karim, Ramadan Karim, tidak ada segala sesuatu Allah kasih sampai tetes yang terakhir yang sudah tidak ada lagi untuk bagian Nabi Muhammad SAW. Jadi ridho Allah begitu penting, dan luar biasanya Rasulullah tidak seperti Nabi Musa. Belum Rasulullah minta, Allah sudah ridho. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Sampaikan Jibril, aku ridho kepada apa yang menjadi keinginan Muhammad. Rasulullah satu ketika secara terpaksa beliau dengan berat, kalau bahasa sekarang dengan berat hati, karena kata Nabi Muhammad SAW, sudah banyak pemberian Allah kepada saya, kepada kami beserta umat. Sudah sholat di diskon, Pak. Ibu semua para pendengar, bahwa kita ini mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Sholat yang 50 waktu itu dikurangi menjadi 5. Kepada Allah Subhanahu wa taala diganjar sama seperti orang yang kerjakan 50 waktu. Sudah cukup Jibril, tapi kata Jibril, Allah minta apa yang minta jawaban. Bertanya kepada ya Rasulullah, minta apa lagi? Dan Rasulullah mengatakan, wallahi, bersumpah. Bersumpah. Jadi statement ini perlu kita tanggapi. Jika beliau begini wasallam memikirkan kita di hadapan Allah, assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin, bahwa Rasulullah tidak sendiri, kita dipikirin, padahal kita belum ada ketika itu. Karena Nabi mengatakan, wallahi la arda wa wahidun min ummati finnar. Aku Jibril sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ridho ketika ada salah satu daripada umatku di neraka. Jadi begitu dahsyatnya doa daripada Musallam, dan mudah-mudahan menjadikan sesuai dengan tema, ya, bahwa dengan Ramadan ini kita menjadi pribadi yang harus banyak bersyukur, Pak. Andaikan kita tahu lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanatan kullaha Ramadan. Dikatakan, andaikan umatku, kata Nabi SAW, tahu kedahsyatannya Ramadan, pasti ingin 12 bulan, 11 bulan yang lain yang selain Ramadan dijadikan Ramadan. Walaupun kita baru berapa hari, 10 hari udah tanya lebaran. Tanggal berapa, lebaran tanggal berapa, saya kadang ada tamu begitu. Jadi berarti kalau puasa kapan, Beb? Kalau puasa pasti 1 Ramadan, ya. Kalau lebaran jadi 1 Syawal, nggak usah bingung. Jadi nggak usah repot-repot untuk itu. Yang penting tadi bahwa ada
sesuatu yang bisa menjadikan pribadi tadi kita kuat, sejauh mana kita bisa menahan nafsu untuk kepada selain Allah. Jadi kita harus bisa, jihadul akbar kata Nabi Muhammad SAW adalah jihadul nafs, bisa memerangi diri kita sendiri. Jadi itu diantara yang insya Allah sebagai paparan. Insya Allah setelah ini ada tanya jawab juga ya. Nanti kita bisa sambung jawaban-jawaban yang insya Allah jadikan keberkahan untuk kita. Cuman yang jelas kita minta kepada Allah di majelis yang mulia ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita. Karena zaman ini bukan semakin bagus, semakin tepat kata beberapa kalangan, tapi semakin ya gitu. Bahasa orang Inggrisnya salah butan, bahwa ya itu sisi ke depan tantangannya lebih lain. Ya, iman dan ketakwaan kepada Allah yang bisa menjadikan mencegah daripada sesuatu kemungkaran. Makanya alhamdulillah sekali lagi kita harus banyak bersyukur bahwa kita dipilih. Allah berfirman, kuntum khairu ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kita ini sadar ataupun tidak, kita sedang lagi dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikuti syariat daripada Nabi SAW dan menghindarkan dari segala sesuatu yang tidak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu bisa disampaikan dan mungkin nanti dipandu subro ya. Itu saja dari saya mungkin. Terima kasih kepada Habib atas penyampaian yang cukup panjang dan cukup membuat kita berpikir bagaimana menciptakan pribadi manusia kita lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak, Ibu, kesempatan untuk saat ini kami berikan waktu untuk bertanya kepada beliau. Nanti langsung dijawab oleh beliaunya tentang apa yang Bapak dan Ibu untuk dipertanyakan pada siang hari ini. Monggo dipersilakan, baik yang studio maupun yang streaming. Yang sisi kanan mungkin ada pertanyaan. Wassalamualaikum. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bantuan ini apa bisa kita pungkiri lagi bahwa memang beliau yang berberkah dan berkebaikan. Cuman saya pribadi bahwa tahun ini kok rasanya beda sama tahun-tahun ini, karena saya seolah-olah itu merasanya pembantu ini biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja, dia sekedar puasa, nahan lapar, nahan haus, sama ya salat tarawih itu aja. Saya khawatir itu setelah lepas dari Ramadan itu kita yang restan lagi, tidak dapat apa-apa. Nah, yang saya tanyakan itu gimana, apakah ada trik dan triknya itu supaya Ramadan yang kita lalui sekarang, yang kita jalani sekarang itu tidak sia-sia. Kita mendapatkan buah, mendapatkan hasil dari apa yang kita kerjakan di Ramadan ini. Itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab beliau. Bismillah. Tadi Mas Umam bertanya dan mudah-mudahan ini menjadi jawaban yang berkah. Bagaimana caranya kita keluar dari Ramadan ini tidak biasa-biasa saja. Jadi apa yang kita dapat tadi 10 hari pertama itu ada rahmat, terus di pertengahannya ada
pengampunan Allah, dan terakhir adalah itqum minan nar. Bahwa dikatakan semua berangkat dari niat. Al-amalu binniyat. Jadi jangan main-main dengan niat. Aslinya niat ini gampang, mudah, gratis lagi. Bahasa saya begitu. Jadi kita ini mendapatkan, karena tema hari ini adalah tentang syukur sebenarnya. Tinggal mau atau tidak kita untuk berubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi perubahan itu, mohon maaf, memang bukan dari, ini karena Mas Umam yang tanya. Jadi bukan dari orang lain, harus dari Mas Umam sendiri dan dari pribadi kita masing-masing. Jadi hal ini perlu kita garis bawahi bahwa bagaimana kiat-kiat untuk kita bisa merubah. Misal tadinya biasa-biasa saja, memang harus dibikin tidak biasa. Contoh, ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW, beliau berpuasa. Puasa beliau bukan hanya menahan haus dan lapar saja, tapi dengan bersedekah, qiraatul Quran, dengan masih juga mengajar dan lain sebagainya, berdakwah. Jadi banyak hal yang juga bisa sebagai ziyadatul khair, artinya menambah daripada tadi semangat. Jadi misal minimalnya bisa hatam sekali, kan ya Pak, walaupun kadang berat. Dengan yang di PLTU ini kadang kita dibatasi, ada limit untuk waktu, tapi kita berusaha bagaimana caranya untuk 1 bulan Ramadan ini bisa 1 kali hatam. Kalau bisa, tidak bisa sekali ya 2 kali. Bisa kalau nggak bisa sekali. Ini kapan lagi kita kesempatan, bahwa dikatakan Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati, ay syahrul Quran. Jadi setelah kita melewati bulan Rajab itu bulan istighfar, kita disunnahkan, bahkan dianjurkan karena kita banyak dosa, jadi banyak istighfar. Dan ketika Sya'ban membaca salawat, akhiru minas salat ala Nabi SAW, fa inna salatakum syafa'atun lakum. Dikatakan memang ada keterkaitan antara apa yang hari ini kita dapat di Ramadan adalah bersumber dari ketika Rajab kita mendapatkan pengampunan tadi. Istighfarnya Masya Allah luar biasa, sesuai dengan syariat. Terus sholawatnya juga begitu. Ibaratnya kalau pakaian itu ketika Rajab sudah dicuci, nggak cukup pakai riso, masih ada pemutih, masih disetrika, masih dan lain sebagainya, sehingga masuk ke lemari. Nah, hari ini kita masuk ke lemari. Jadi kalau bahasa saya itu bahwa setelah bulan Rajab mendapatkan pengampunan, kita bersalawat karena pintu ridhonya Allah adalah kepada Nabi SAW. Rasulullah mengajarkan itu semua, dan kita berhak mendapatkan tadi rahmat, pengampunannya, Allah bebaskan dari api neraka. Jadi ada rangkaian dari bulan-bulan sebelumnya, sehingga ibaratnya kita udah ngecas lebih dulu Mas Umar. Dari mulai bulan Rajab itu kita sudah mulai. Dan hari ini kita berhadapan dengan bulan di mana Allah katakan bila ibarat jual beli yang banyak sekali, diskon dan gratisan mungkin ya kalau bahas. Bahkan ayo siapa yang mau berdoa kepadaku pasti akan aku nyaris Pak, bahwa tidak ada waktu kecuali keberkahan. Pun misal tidak dengan bahasa bahasa Arab, kita berdoa dengan bahasa biasa, bisa dengan bahasa Madura dan lain sebagainya. Artinya bagaimana caranya tadi, berawal dari niat. Jadi kita berusaha, kita punya apa, kalau punya uang sambil sedekah, tidak punya uang kita punya tenaga, tidak punya tenaga belum punya rezeki dengan ilmu kita atau dengan yang lain. Jadi memang harus berawal dari niat dan pribadi kita. Jadi jangan sampai justru di Ramadan ini kita ya lemes boleh lah, tapi nggak boleh. Terus kita ya memang tidur dihitung ibadah oleh Allah, tapi tidur yang seperti apa? Tidur yang kata tadi badiru bil amali sholih qabla an tufsalu wasilul ladina bainana wa baina rabbakum
bikasrati dzikrikum lah, karena banyaknya kita menyebut berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dari zikir yang seperti baca tasbih, tahmid, istighfar, salawat, ataupun zikir yang bentuknya dalam salatul wusta dan salat-salat yang lain. Bisa dibayangkan bulan ini memang istimewa. Jadi bulan di mana yang tadinya jenengan, mohon maaf, bisa lebih semangat tadi, karena pertanyaan tadi biar biar berubah gitu. Karena kalau kita sholat sunnah di bulan-bulan yang lain, ketika di Ramadan diganjar wajib oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan justru wajibnya Allah lipat gandakan. Sampai dikatakan inna shaum li wa ana azibih. Dengan istimewanya puasa itu, maka aku sendiri akan memberikan pahalanya. Jadi Allah yang mau ngasihkan ganjaran. Mudah-mudahan Mas Umam belum puas dengan jawaban ini, biar nyari referensi lagi, tapi insya Allah itu bisa mewakili bahwa semuanya berangkat dari niatan kita. Insya Allah saya yakin bapak-bapak di PLTU ini, karena yang dipegang juga ini, saya lihat di sananya area vital ya. Nah, ini gak main-main. Jadi kalau nggak ada jenengan-jenengan wasilahnya bisa nggak ada listrik. Nah, itu berkaitan, mohon maaf, dengan apa yang hari ini tadi disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa kita ini cuma dititipi saja jasad kita. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Jasad kita ini sebenarnya nggak terlalu dilihat. Wala ila suwarikum, mungkin pakaian ini bisa saja saya mungkin pakaian ya warna apa nih, warna oranye ini bisa saja saya niru Mas Umam biar sama. Tapi kan bukan karena itu. Yang Allah lihat bukan hanya jasadnya, bukan hanya pakaiannya, tapi walakin yanzuru ila qulubikum. Ada yang mahal. Segumpal daging yang namanya hati itu yang lebih dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan tambah semangat, Mas. Belum terlambat, dan tidak ada kata terlambat, karena Allah insya Allah menerima taubat kita lebih pada pom bensin yang 24 jam ya. Tidak ada. Allah tidak pernah ngomong hanya 24 jam aku menerima taubat umatku, tidak. Sepanjang umatku memintakan ampun kepadaku, maka apalagi Ramadan, bulan yang kata orang Jawa disute, sudah nggak ada lagi. Jangan kita mau mengharap apa lagi, apalagi tidak melalui baginda Nabi Muhammad. Ini mudah-mudahan jadi jawaban yang cukup jelas dan berkah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ketemu lagi, Bib, dalam kondisi sehat. Untuk pertanyaan saya, untuk syukur yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah itu syukur yang bagaimana, Bib, kira-kira? Itu aja dari saya, Bib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irwan. Terima kasih banyak Pak Irwan atas pertanyaannya. Bagaimana sebenarnya tingkatan syukur yang paling tinggi? Di dalam beberapa riwayat bahwa rasa syukur itu sendiri adalah mentaati dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi semua apa yang diharamkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bentuk syukur. Jadi termasuk di dalamnya hari ini kita menjaga hawa nafsu kita agar di 11 bulan saya teringat ada salah satu di antara cerita, ada seorang yang namanya Muhammad, dikatakan di dalam kitab
Suratun Nasyin itu dikatakan ada namanya seorang Muhammad, Pak. Jadi Muhammad ini namanya kan sama dengan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah, panutan kita, junjungan kita semua. Masya Allah luar biasa. Tapi dengan seorang yang namanya Muhammad ini malah dia tidak beribadah. Namanya saja sama dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi sudah menjadi satu niatan ketika kita punya anak, kalau ittiba kepada Nabi Muhammad SAW, disunahkan untuk beri nama kal ismi Ahmad atau Muhammad, seperti namaku Ahmad atau Muhammad. Nah ini sampai diceritakan orang ini namanya sama dengan Nabi Muhammad, tapi amalnya tidak sama. Nah, cuman dia ini punya kebiasaan ketika Ramadan dia tidak kemana-mana. Dia beribadah, dia nangis kalau malam, apalagi gak tidur. Nah 11 bulannya malah bermaksiat, katakan. Nah ini luar biasa. Setelah diceritakan si Muhammad tadi ini meninggal, dan ada temannya itu dari dekatnya sampai dimimpikan oleh temannya Muhammad ini bahwa dengan amal dia 1 bulan Ramadan penuh bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih mendekat, dan dia menyesal. Dikatakan man aktsara min istighfar kaman la tanbalah. Sampai ditanya, kau hadir dalam mimpiku tapi kau tidak masuk neraka, tapi ada di surga yang luar biasa penuh kenikmatan. Amal apa yang kau lakukan? Ternyata dia bilang, karena Allah Subhanahu wa taala dan berkat Nabi SAW, aku mendapatkan berkah ketika beribadah selama di bulan Ramadan. Jadi ini cerita luar biasa bahwa memang bentuk ketaatan yang ya bukan hanya Ramadan saja sebenarnya, cuman di bulan Ramadan ini justru kita harus lebih meningkatkan rasa syukur kita dengan cara tadi semua bila perlu, kalau kita bisa apa yang walaupun bertahap kita laksanakan. Jadi tidak ada rasa syukur wa ma takumur rasul fahudu wa ma nahakum anhu fantahu. Jadi kita laksanakan termasuk sunnah-sunnah daripada Nabi SAW, semampu kita bersiwak dan lain sebagainya, bersedekah. Itu diantara insya Allah jawaban yang bersyukur dengan ketaatan tadi, tentunya sesuai dengan kemampuan kita. Begitu Pak Irawan. Insya Allah saya mengenal beliau ini luar biasa nih Pak Irawan. Teman dikasih lama, sehat Pak. Alhamdulillah. Semuanya dikasih sehat ke belajar. Alhamdulillah Bib. Lama gak ketemu Bib. Pak Bib atas informasinya. Bisa terjawab Pak Irwan. Mungkin kurang puas, bisa ditanyakan kembali ketidakpuasannya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Sama. Ada sampai berapa? Sekali 2 kali lagi ya. Terima kasih atas pertanyaannya Bapak Irwan yang di Jemis Lab. Untuk yang lain, 1 kali lagi, 1 pertanyaan bisa ditanyakan kembali kepada beliau Habib, 1 penanya. Dipersilahkan. Saya boleh tanya, Bib? Boleh. Oke, terima kasih Bib atas kesempatannya. Tema kajian kita minggu ini kan puasa menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih bersyukur. Katanya memang di bulan Ramadan itu berlatih atau mencoba jadi orang larat. Jadi supaya kita itu turut merasakan
gimana rasanya tidak bisa makan, gimana rasanya kita tidak bisa minum, aktivitas terbatasi. Pokoknya kita diminta untuk merasakan saudara-saudara kita yang fakir, yang miskin. Tapi ini menurut saya pribadi, Beb, ya. Nyatanya setiap bulan Ramadan itu yang kita temui adalah malah semarak. Bulannya itu semarak. Menu makan kita itu lebih spesial dari biasanya. Pakaian kita, kegiatan kita, biasanya kita di bulan-bulan biasanya itu tidak tiap hari bertamasya, sekarang tiap sore itu ada tamasya pasar Ramadan dan lain-lain. Nah itu jadi saya lihat kok ada sedikit kontradiktif ya sama konsep puasa Ramadan yang diharapkan di pengertian yang pertama. Katanya kita mau bermelarat-melarat ria ini di bulan Ramadan, tapi justru ketemu Ramadan itu bulannya lebih semarak gitu. Semuanya itu lebih istimewa, makanan kita lebih istimewa, pakaian kita lebih istimewa. Ya tentunya ini datanya dari budaya. Dari budaya tiap puasa makanan itu harus spesial. Nah, yang saya tanyakan adalah apakah budaya-budaya seperti ini itu tidak apa-apa kita ikuti? Apakah ini ada apa ya istilahnya, ada potensi membawa kita ke mudorotan untuk mengikis makna puasa Ramadan yang sebenarnya? Gimana, Pak? Sudah dengan siapa nih? Pak Marti. Pak Marti. Oke, terima kasih Pak Marti. Jadi pertanyaan tadi mestinya puasa itu sendiri agak prihatin gitu Mas ya. Artinya apalagi dengan saya ingat dan masih ada di hadapan kita sampai hari ini begitu besar ujian yang dihadapi oleh saudara-saudara kita di Palestina. Lagi saya ingat himbauan untuk tidak mengeser makanan gitu-gitu ya. Jadi begini, bahwa lebih kepada balik lagi kepada diri kita, dan semua ini adalah ujian. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wa thamarati wa basyirus sabirin. Ada kaitannya dengan bersyukur dan bersabar itu. Alangkah indahnya kalau Ramadan itu lebih kepada bermuhasabah diri. Jadi tadi maksudnya bersyukur itu sendiri memang tidak harus berpoya-poya, kadang-kadang ya betul juga tadi pertanyaan jenengan ada semacam pergeseran ya, mungkin kalau bahasa kerennya sekarang kok tidak seperti dulu. Bisa dibayangkan kalau Rasulullah SAW beliau menjaga semua ibadahnya itu dari awal sampai akhir. Yang dikatakan itu berhak untuk merayakan kemenangan. Artinya menjaga itu sendiri memang tidak gampang. Contoh, mohon maaf, ada namanya malam Lailatul Qadar. Jadi wa ma adraka ma Lailatul Qadar, sebenarnya malam Lailatul Qadar itu malam-malam di mana Allah nyimpen itu malam rahasia. Makanya harus dijaga terus. Hari-hari di mana kita puasa, malam kita tadarus, malam kita membuat beramal soleh. Bila perlu tadi mungkin bisa dikurangi dari agak kita berboya-boya dengan kita belikan makanan, kita berikan uangnya kepada kita sedekah. Karena sedekah itu sendiri haruskan oleh syariat, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Momen Ramadan ini adalah momen di mana menjadi pembersih untuk hati kita, untuk dosa-dosa kita. Alangkah baiknya, seperti mohon maaf saya ini kejadian ini saya alami sendiri. Saya tahu, telepon saya, WA ke teman saya, daripada dibelikan mercon yang kadang puluhan juta, kadang belikan saja makanan, kasihkan saja duitnya, itu kan lebih berarti. Jadi manfaat, padahal manfaat itu sendiri ya itu tadi ada pada kesempatan Ramadan. Bahkan dikatakan Rasulullah itu menjadikan Ramadan ini paling luar biasa, bahkan kencang sekali Rasulullah ibadahnya.
banter sekali sodakohnya, bahkan dikatakan angin itu yang merata kalah dengan sodakohnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang ya memang belum bisa kita contoh 100%, tapi minimal kita sudah punya niatan dan berbuat. Memang betul ada semacam pergeseran, Mas. Jadi kayaknya mestinya tidak seperti itu. Mestinya justru malam-malam di mana Rasulullah berbicara tentang Ramadan itu lebih kepada bagaimana kita menata hati, memperbanyak ibadah, memperbanyak zikir, mengeluarkan sodakoh sebanyak-banyaknya. Itu tadi dengan dikatakan perbanyak, aksiru min amal soleh, aksiru diperintah oleh Allah sebanyak mungkin. Bahkan para salaf kita, para aulia solehin itu, bila perlu uang yang ada di kantong itu jangan sampai tersisa, Pak. Kalau kita kan lain, kadang uangnya nggak hemat, uang nggak merahnya belum banyak, jadi tapi itu pun sebagai muhasabah kepada diri kita. Nah, gimana caranya harus dimulai dari diri kita sebenarnya. Jadi balik lagi bahwa mudah-mudahan sekecil apapun yang kita lakukan, terutama tadi ya harus berubah, yang tadi sudah disampaikan bahwa Allah melihat kepada diri kita masing-masing dulu, mau berubah apa tidak, maka Allah akan berubah dengan sendirinya, dan dengan doa Kanjeng Nabi oleh muhawwilul ahwal hawwil hal ila ahsanil ahwal bihaulika ya aziz ya muta'al, dengan perubahan yang dibarengi gitu loh. Kadang orang takut mau berubah, sekarang saya mau sedekah tapi nggak punya duit, tapi ketika kita niat, walaupun misal diawali dengan 2.000 terus 5.000 terus, karena tidak ada orang bersedekah dan melakukan hal-hal yang baik itu malah dikurangi oleh Allah, tidak ada. Termasuk di bulan Ramadan ini, alhamdulillah banyak sekali orang-orang yang banyak menolong orang lain juga, walaupun kadang harus difoto, harus kan gitu, wah ini ya tergantung niat kita. Mudah-mudahan itu akan terkikis sendiri, bukan karena harus viral dan kalau nggak difoto nih nggak disebut nih, kan begitu. Tapi awalnya memang gitu, nggak apa-apa, mungkin pamer dulu, tapi Allah rubah menjadi hal-hal yang akhirnya jadi keikhlasannya. Minal mukhlisin, orang-orang yang hanya Allah yang dituju, istilahnya begitu. Insya Allah begitu, Mas ya. Jadi mudah-mudahan tidak puas, jadi bisa cari jawaban dari referensi lain juga. Tapi juga sekedar masukan kepada pribadi saya, pada diri saya, bahwa memang ada benarnya tadi dari ketiga pertanyaan itu sendiri, sebenarnya sejauh mana kita bisa meningkat gitu loh. Jadi meningkat itu sendiri tidak bisa langsung dari Ramadan kemarin 100% berubahnya ke Ramadan hari ini, tapi tentunya sesuai dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak membebani beban seseorang itu kalau dia tidak mampu, pasti dengan kemampuan. Jadi Masya Allah, mudah-mudahan menjadi motivasi juga ya, bahwa kita mungkin sih bersyukur, tapi syukur kita di level berapa, kan begitu. Jadi kita tingkatkan dengan keberkahan Ramadan. Jadi kita berusaha terus. Kalau di dalam Al-Quranul Karim dikatakan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala disusun itu Al-Quran itu dari suratul Fatihah, ya kan? Padahal kalau secara ayat dan lain sebagainya, bukan surat Al-Fatihah dulu yang turun, tapi yang disusunnya kenapa Fatihah pertama terus An-Nas di belakang. Nah ternyata setelah dikaji bahwa itu adalah gambaran bahwa sebenarnya yang pertama kali oleh Allah digambarkan di dalam surat Al-Fatihah itu ada ayat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Di surat Fatihah itu bicara tentang pujian kepada Allah, rasa syukur kepada Allah. Nah, kepada siapa itu oleh Allah ditegaskan di surat An-Nas. Kalau di situ ada Alhamdulillahirabbil alamin, Rabbul alamin, Rabbnya semua. Dan di situ oleh Allah bahkan difokuskan lagi, Qul a'udzu bi rabbin nas, sama-sama konsepnya Rabb, Rabbul alamin, Rabbun nas.
Jadi sama, mohon maaf, andaikan buku itu bicara tentang listrik, kan mungkin judulnya listrik ya. Gak mungkin pertama listrik terus moro-moro belakangnya tentang ayam misalkan, tidak mungkin, pasti tentang listrik semua. Jadi luar biasa, makanya Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, taraktu fikum amrayni lan tadillu abadan ma in tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnatur rasul. Ayat turut Nabi Muhammad SAW. Jadi pegang dua ini, diantaranya Al-Quran yang oleh Allah dikasih bahwa landasan kita ini Al-Quran, Rabbul Alamin. La rububiyah illa rububiyatullah, tidak ada aturan kecuali aturan. Walaupun Allah di situ menanyakan, alayhisallahu biahkamil hakimin, kalau mau dibandingkan hukum siapa sih yang paling benar? Tidak ada hukum yang paling benar kecuali hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan yang di situ Allah juga menuliskan, diturunkan kepada Rasulullah bahwa selain konsep Rabbul Alamin, Rabbun Nas, di situ Allah katakan Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin, bahwa kita menyembah yang memiliki segala macam, dan termasuk PLTU ini kalau tidak ada bumi mungkin nggak bisa di laut, Pak. Ya ada tanah, ada. Jadi kita alhamdulillah dikasih mulkiyah, dikasih media yang oleh Allah alhamdulillah sampai sekarang di Python pun masih aman-aman saja. Alhamdulillah. Kemarin saya dengar, jadi saya tanya ke Mas Dimas yang driver itu, katanya ada angin tornado dan lain sebagainya. Wah, ini saya kok udah dengar teman saya di Jakarta tanya, apa betul Bib ada angin tornado di daerah mana? Sebenarnya nggak ada, saya yang deket nggak dengar. Saya bilang ternyata bukan di sini, Pak. Jadi di daerah mana gitu ada tornado, cuman mungkin biasa berita hoax dan lain sebagainya. Nah ini harus kita syukuri. Nah, konsep syukur tadi ya gitu tadi, kita diberikan landasan hukum yang jelas Al-Quran, kita hidup di mulkiyah yang jelas, tanah bumi yang oleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa tidak ada atas Nabi Muhammad SAW aku jadikan tempat yang suci. Jadi, kalaupun kita tidak bisa sholat di masjid, musola, tanah sekalipun suci, ya kan, ya asal tidak ada najis. Artinya apa? Itu menjadi satu khususiyah, dan itu disambung oleh Allah di surat An-Nas. Di situ Malik Yaumiddin dan ditutup Malikin Nas. Jadi rajanya, segala raja itu adalah raja manusia, yang menjadi Tuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang terpenting. Kalau sudah akarnya Al-Quran kan gitu, kita tinggal di negara yang luar biasa walaupun dengan ujian berbeda agama, tapi tetap mempunyai buah yang luar biasa, Pak. Jadi di situ Allah di dalam Al-Quran dikatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada siapa kita meminta, menggantungkan diri, kita bermunajat. Tetap Allah di surat An-Nas bilang ilahin nas, kepadaku, kepada ilahnya manusia, kepadaku yang sudah menciptakan segala sesuatunya. Baginda Nabi Muhammad SAW dan kita semua yang akan menjadi pilot project juga untuk Nabi dan umat-umat yang lain, akan meniru daripada Rasulullah SAW dan umat-umatnya. Jadi itu sebagai penutup, mungkin walaupun belum ditutup ya, karena insya Allah kita niat bahwa ini bukan majelis terakhir tentunya. Kita minta kepada Allah masih banyak kebaikan-kebaikan, majelis-majelis yang bisa kita hadiri, yang bisa menjadikan Allah ridha. Tentunya kita tidak tahu dari amal mana yang Allah terima. Bisa jadi majelis yang terkadang sederhana, terkadang cuma tanya jawab biasa, bisa aja kita di rumah. Memang iya, tapi Allah dengan keutamaan Ramadan hari ini, hari terakhir, Allah berikan rahmat, bisa jadi bukan tanggal 1, tanggal 10 tanggal 10 Ramadan Allah baru kasih rahmat kepada kita. Amin, mudah-mudahan. Dan di dalam Al-Quran ada ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taru kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah asluha sabit wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullu hinin bi'idni rabbiha. Ini penting. Jadi bahwa kenapa kita hari ini duduk di sini, kok harus ada kajian, harus ada muhasabah, harus bersyukur. Iya, karena ibarat pohon, kalau sudah pohonnya pohon
pohon kelapa katakan. Kalau akarnya kelapa, batangnya pasti kelapa. Lah buahnya tidak mungkin pisang, pasti kelapa. Jadi kalau bersumber dari Al-Quran, tempatnya Allah sucikan hari ini kita alhamdulillah kita diberikan mulkiyatullah yang Allah ridho, luar biasa Indonesia ini dengan keanekaragamannya. Maka kita jangan sia-siakan, kita jadikan seperti ayat tadi tu'ti ukulah sebagai buahnya, yaitu kita beribadah di negeri yang luar biasa, aman, tentram, mau wudhu kapan saja, ketika kita bangun jam berapa saja asal mau. Nah itu terkadang kita tidak sadar berapa banyak dari kenikmatan-kenikmatan ini tidak diperoleh oleh bangsa-bangsa lain, oleh umat-umat yang lain. Itu mungkin sebagai jawaban, dan mudah-mudahan puas dan cari referensi lain juga masih luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa berubah dari yang kurang menjadi lebih lagi dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terima kasih atas jawabannya Habib. Untuk acara pada sore hari ini kami tutup, tapi sebelumnya kami tutup apabila ada kesalahan itu datangnya dari kami, dan apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, sebelum kami tutup, nantinya akan ditutup oleh Habib dengan doa, sehingga mudah-mudahan acara pada sore ini bersamaan dengan ridho Allah Subhanahu wa taala dan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bisa mengambil ibrah apa yang disampaikan oleh beliau, tambahan ilmu, dan menjadikan sesuai dengan tema pada sore ini, kita bisa dan pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya di bulan Ramadan tapi berkesinambungan selanjutnya untuk yang akan datang, sehingga menambahkan iman kepada kita bersama. Demikian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum doa ada sedikit mudah-mudahan bermanfaat dan kita baca ini. Khusus bulan Ramadan ini banyak keistimewaan. Ini harus kita syukuri banget ya. Katanya orang Jakarta tuh pakai banget. Karena tidak diberikan kepada umat-umat yang lain kecuali kepada umat Nabi Muhammad SAW. Jadi dikatakan Ramadan ini adalah bulan di mana yang akan menghadap Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang terjadi, siapa yang beribadah, siapa yang puasa. Ada doa daripada baginda Nabi SAW yang bisa kita baca. Karena fadilah doa ini, barang siapa yang membaca doa ini maka akan diselamatkan berkat Ramadan. Karena yang pasti kita kurang-kurang Pak. Kita disuruh gaspol ini malah keliru kan rem Pak, remnya yang pol. Malas terus kan gitu Pak. Tapi dengan doa ini insya Allah dengan keberkahan Ramadan dan Allah ridho, kalau sudah nabinya diridhoi insya Allah umatnya pasti disayang kan gitu. Jadi ada doa bunyinya begini, Allahumma sallimna min Ramadan wa sallimhu minna waj'alhu mutaqabbalah. Jadi agar Ramadan ini juga bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kiranya kita mendapatkan keselamatan. Karena kalau sudah tidak selamat Pak, ya satunya pasti tidak selamat, naudzubillah. Jadi doanya Allahumma sallimna min Ramadan wa sallimhu minna waj'alhu mutaqabbalah. Mungkin nanti kita bisa tulis ya, kita bisa sebarkan biar dibaca, berkah untuk keluarga, berkah untuk semua masyarakat Indonesia dan dunia, dan mudah-mudahan apa yang kita harapkan Allah kabulkan di bulan Ramadan ini, menjadikan satu di antara momen yang menjadikan amal baik kita nanti di hadapan Allah. Dan yang paling terakhir saya teringat ada wirid juga dibaca 3 kali karena ada kaitannya begini. Ada satu malam di bulan Ramadan ini yang ditulis di dalam Al-Quran yang namanya Lailatul Qadar. Nah, anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Ada malam di mana aku catat siapapun yang beribadah di malam itu lebih bagus daripada orang yang beribadah 1000 bulan. Bukan sama Pak, lebih bagus.
Berarti di atasnya itu Pak. 1000 bulan itu 83 tahun atau 84 tahun. Nah, kapan kerjanya nih? Katanya Mas Umam sama Mas Subro ini yang nggak bisa kita ibadah, terus anak istri kita mau kita kasih apa? Nah, dengan bacaan ini maka Allah Subhanahu Wa Taala dengan mulianya baginda Nabi SAW diberikanlah bacaan itu sampai kepada salafun shalihun, sampai kepada kita bahwa dengan membaca wirid ini 3 kali setiap malam, maka siapapun yang membacanya akan mendapatkan fadilah sama seperti orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Berarti satu malam itu oleh Allah diberikan pahala lebih bagus daripada orang yang ibadahnya 1000 bulan. Salam berkali. Nah, bacaannya la ilaha illallah al-halimul karim subhana rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim 3 kali. Nah, kalau tadi doa Allahumma sallimna min Ramadan wa sallimhu minna waj'alhu mutaqabbalah, itu lebih kepada doa sebanyak-banyaknya seperti sholat, pokoknya selama Ramadan. Nah, kalau ini zikir ini dikhususkan sebenarnya kepada malam Lailatul Qadar, karena yang jelas kita tidak bisa menjaga, karena oleh Allah dikatakan kalau mau mendapatkan malam itu, jumhur ulama mengatakan Asyurul awakhir min Ramadan itu lebih banyak. Ulama-ulama mengatakan malam Lailatul Qadar itu turunnya di Asyurul awakhir Ramadan, terutama malam-malam ganjil 21, 23 kan gitu, 25, 27. Tapi kita namanya juga capek mulai pagi sampai sore kerja, habis buka taraweh udah KO. Mungkin tidak bisa kita 24 jam. Nah, dengan bacaan ini Allah mudah-mudahan menjadikan kita ridho dan dimasukkan kepada orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Nanti kita tulis ya. Jadi bacaan wiridnya itu la ilaha illallah al-halimul karim subhana rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim. Jadi maneman katanya orang Jawa itu sayang kalau dilewatkan, karena ketika kita hidup mulai kita balik terutama sampai sekarang udah berapa kali Ramadan Pak kita dapat. Kalau setiap bulan Ramadan kita dapat itu malam, berarti ya bukan kita mau hitung-hitung pahala, tapi Allah golongkan kepada orang yang tentunya nanti di mizan, di hisab, mudah-mudahan menjadi amal yang Allah ridho. Bukan main-main Pak. Jadi bukan 27.700 kebaikan, tapi orang dengan ibadah non-stop, rukuknya 84 tahun, sujud tok 8, zikir tok. Jadi nggak ke PLTU sama sekali Pak. Nah, padahal ini orangnya di PLTU tapi dia dapat malam Lailatul Qadar. Jadi monggo nanti kita tulis, mudah-mudahan bermanfaatnya. Langsung doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Adada ma fil min as-salati wa salam inda ibain bin ala alihi wa sahbihi wa bi kaysina Muhammad sallallahu alaihi wasallam qasidina wa sallim umurana wa qidhiha baikina wa nafa'u man fi harakatina wa sallam bifana bidubana wa li walidina warhamhuma kama sunna rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir dhunubana astur uyubana akshif qulubana wa asin min qalbana ma'afina Allahumma ajirna min an-nar salimin وأدخلنا الجنة آمين وعمنا ضرقنا اللهم فرق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان وأن تقبل منا صلاتنا صيامنا قيامنا قراءتنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتسبيحنا وتهلنا ولا تدبير بديع العالمين ويا آخر الناس بالخصوص semua karyawan-karyawati PT POMI dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan segenap kaum muslimin muslimat, para tetangga semuanya, unit-unit yang ada di sini Allah lindungi dari segala bentuk mara bahaya atau bencana-bencana. Allah hindarkan semua daripada bentuk penyakit dan musibah. Amin ya rabbal alamin. Bijahi Ramadan, bijahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bijahi syahr Ramadan mutaqa wa sallallahu alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
Dari saya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan barakah ya. Ini sekitar Assalamualaikum Ustaz. Bib, sudah saya tulis di chatnya tim ini Ustaz, untuk amalannya. Terima kasih Pak Irwan. Sudah saya tulis di chat itu Ustaz, sampean lihat. Itu sudah dituliskan Pak Irwan. Ada. oh ya. Kepada penonton. Biasanya sudah ditulis. Ya. Wassalamualaikum. Ini ada pertanyaan. Mohon ijazah bacaan tersebut Habib. Ya. Budianto. Minta ijazah bacaannya. Ya. Pak Irwan itu bagian apa sekarang? Supervisor di CEMIS. Bu dia juga tanya, mohon ditulis dicatat sholawat Ramadan dan wirid Lailatul Qadar. Pak ini jelas nggak nanti biar ini. Ini yang
Pertama ketika hamba masalimna min Ramadan ini. Wassalamu minna wa ja'alna mutaqabbalah ya. Tapi tulisannya kayak dokter ini. Jangan kebaca ya. La ilaha illallah al-halimul karim subhana rabbis samawati sab'i rabbil arsyil azim. Ini dibaca 3 kali. Ya, setiap malam salam Ramadan. Ya. Setiap malam salam Ramadan. Nanti di ini aja. Kalau ini diketik ya. Iya. Aku sekarang. Mudah-mudahan kebaca aja. Enak nanti diketik aja. Diketik gitu. Baca Oke, baca ya. Seragamnya baru Pak ya? Sapang sekarang ya? Connect ya. Tinggal di mana Pak? Pak siapa? Ada. Kotanya. Pasar? Ke selatan. Sampai ke pesantren. Oke. Aman tapi Pak ya? Bacaan. Adalah manfaat saat. Kalau malam ada taraweh. Di sini. Dan Kayak kalau malam tinggal teman-temannya tinggal present saja yang di sana. Oh gitu. Kan nggak bisa dipindah. Iya. Kalau jenengan di mana Mas tinggal? Jadi Probolinggo. Nah, kota itu Mayangan. Mayangan. Saya di Panggarjo, kecamatannya Mayangan. Anu pasar itu? Kenapa? Nah, Di selapatnya. selatan. Di Moya masih di. Oh, oke. Saya kadang kalau Probolinggo ya kadang